Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mapel bahasa Indonesia kita akan mempelajari masih materi teks prosedur. Hari ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur dan bahasa pada teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, pada tujuan ini penulis memberikan penjelasan tentang tujuan penggunaan, pelaksanaan atau pembuatan yang dijelaskan pada awal. Kemudian nanti dijelaskan lagi pada capaian akhir yang diharapkan. Sedangkan yang kedua ada bahan dan alat. Bahan dan alat pada teks prosedur berisi perincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Nah, dalam bahan dan alat ini biasanya digunakan dalam teks prosedur cara membuat sesuatu. Yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah ini berisi tahap-tahap kegiatan secara urut untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu secara urut dan rinci. Dan yang terakhir pada struktur teks prosedur ada penutup. Penutup ini bersifat opsional, jadi bisa ada atau tidak disertakan juga tidak masalah. Yang kedua, menelaah pemakaian bahasa dalam teks prosedur. Teks prosedur cara membuat sesuatu mencantumkan alat dan bahan, misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat karya yang lain. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bentuk penyajian langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua, penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Jadi, bentuk penyajian langkah ini yang pertama bisa ditulis pertama, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Dan jangan lupa untuk diberi penomoran pada setiap langkah. Selanjutnya, penggunaan kata penghubung pada langkah-langkah teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan waktu. Misalnya kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu yang menyatakan waktu. Yang kedua, menyatakan tujuan. Misalnya supaya, untuk, agar, mencapai hasil terbaik, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu menyatakan urutan. Misalnya urutannya pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Berikut penggunaan langkah perintah, saran, larangan dalam teks prosedur. Yang pertama, perintah. Contohnya katanya seperti ini. Misalnya melakukan ini, lakukan itu contoh dalam perintah. Yang kedua, dengan saran. Misalnya, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini, dan seterusnya. Yang ketiga, peringatan. Nah, peringatan ini bisa ditandai dengan kata hindari, jangan lakukan, dan seterusnya. Yang keempat yaitu konjungsi atau kata sambung. Urutan langkah-langkah misalnya pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini, dan seterusnya. Yang kelima, untuk memberi batasan digunakan konjungsi. Misalnya sampai, hingga. Dan yang terakhir yaitu terdapat pelepasan karena adanya banyak hal yang sama. Jadi tidak perlu ditulis karena sudah tertera sebelumnya yang sama.
Selanjutnya penggunaan bentuk pasif. Contohnya itu ada dua bentuk, proses aktif dan pasif. Aktifnya itu kata menggoreng, pasifnya digoreng. Jadi dari kata dasar goreng, bentuk aktifnya jadi menggoreng, sedangkan pasifnya itu jadi digoreng. Jadi tandanya pasif itu biasanya dilakukan dengan melakukan sesuatu, di. Proses aktif contohnya, Anda sebaiknya menggoreng adonan tersebut dengan api sedang. Proses pasifnya, adonan tersebut sebaiknya digoreng dengan api sedang. Itu penggunaan bentuk pasif. Selanjutnya, penggunaan kriteria atau batasan. Tanpa batasannya, angkat kaki kanan. Dengan batasannya, angkat kaki kanan setinggi lutut. Dengan batasannya ditandai dengan kata setinggi lutut. Ciri kalimat perintah atau imperatif. Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Jadi yang biasanya di tengah itu biasanya kalimatnya ditandai dengan naik atau meninggi nadanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Untuk teks prosedur tidak perlu menggunakan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan kalimat inversi atau susun balik. Dan yang terakhir biasanya menggunakan partikel lah atau kan. Misalnya gunakanlah atau gunakan, seperti itu. Selanjutnya penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara yaitu adverbia yang menerangkan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Misalnya kata dengan dan secara. Contohnya katanya, bungkuslah adonan dengan rapat, lalu talikan rafia secara menyilang. Kemudian yang kedua, keterangan alat, yaitu adverbia yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya kata dengan, menggunakan. Contoh kalimatnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Yang ketiga, keterangan tujuan. Keterangan tujuan itu menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya kata untuk, supaya, dan, agar, itu keterangan tujuan. Contoh kalimatnya, tambahkan air agar tidak terlalu lengket. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan kalimat saran atau larangan. Bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menggunakan bahaya. Misalnya penggunaan kata atau frasa hubung, sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, kecuali jika, sebaiknya. Nah, ini bentuk kalimat menggunakan saran atau keharusan dan larangan. Kalimat saran, ini contohnya Anda sebaiknya atau Anda harus. Contoh kalimatnya, untuk hasil terbaik gunakan bumbu yang sudah dikeringkan minimal 1 tahun. Selanjutnya, penggunaan konjungsi atau kata hubung, pelepasan. Kata penghubung, contohnya kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Pelepasan yaitu penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan kecoklatan. Nah, itu dia materi bahasa Indonesia hari ini tentang menelaah struktur dan kebahasaan pada teks prosedur. Silahkan pelajari lebih lanjut tentang materi teks prosedur khususnya dalam hal kebahasaan. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.